semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang assessing training needs dan developing active training objective, hari ini kita akan belajar tentang creating opening exercises. Jadi, setelah trainer mengetahui kebutuhan dari peserta training dan telah menetapkan tujuan dari training, maka trainer dapat mulai merencanakan program training. Nah, kalian tahu nggak sih, salah satu elemen penting dalam active training program adalah opening exercises. Opening exercises ini berlaku untuk sesi training tatap muka ataupun secara virtual. Nah, dengan menggunakan setidaknya satu opening exercises, maka dapat menjadi langkah awal yang dapat memberikan banyak manfaat. Banyak orang beranggapan bahwa kegiatan opening exercises hanya bersifat sosial. Di awal training, umumnya para peserta belum saling mengenal. Untuk itu, diperlukan suatu kegiatan yang dapat dilakukan agar peserta dapat mengenal satu sama lain. Biasanya, trainer melakukan icebreaker. Icebreaker adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan agar peserta dapat saling mengenal dan dapat dilanjutkan untuk proses pembentukan tim. Icebreaker yang paling populer ialah ketika peserta diminta untuk saling berpasangan dan mewawancarai satu sama lain. Ketika satu pasangan sudah saling mengenal, mereka diminta untuk memperkenalkan pasangannya ke peserta yang lain. Akan tetapi, masih banyak loh icebreaker yang lebih kreatif dan lebih menarik sesuai dengan fungsinya. Ketika opening exercise telah selesai dilakukan, terdapat 3 tujuan penting yang harus dicapai. Yang pertama ada team building yang bertujuan agar peserta dapat saling mengenal, menciptakan semangat kerjasama dan saling ketergantungan atau interdependence. Yang kedua ada on the spot assessment yang bertujuan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan pengalaman dari peserta training. Yang ketiga ada immediate learning involvement yang bertujuan untuk menciptakan minat awal pada topik training. Nah, dalam mencapai ketiga tujuan tersebut, trainer dapat menggunakan satu kegiatan untuk setiap tujuan atau menggunakan kombinasi, yaitu satu kegiatan yang mencakup ketiga tujuan. Adapun beberapa tujuan dari opening exercises yaitu untuk menciptakan lingkungan training agar peserta lebih engage, mendorong peserta untuk lebih aktif dalam program training, dan menciptakan norma-norma yang positif. Lamanya opening exercises tergantung dari durasi training, yang paling sebentar dilakukan selama 5 menit dan paling lama 2 jam. Berikut terdapat beberapa contoh kegiatan opening exercises yang dapat diterapkan dalam program training berdasarkan ketiga tujuan tersebut. Latihan team building dapat mengembangkan sikap kelompok yang positif dengan meminta peserta untuk saling mengenal satu sama lain. Jika peserta sudah saling mengenal sebelumnya, kegiatan opening exercises ini berguna agar mereka dapat mengenal kembali setelah waktu perpisahan. Opening exercises yang menekankan pada team building dapat mengembangkan perasaan semangat dan bangga di antara para peserta. Berikut terdapat beberapa contoh kegiatan opening exercises untuk tujuan team building. Yang pertama ada name bingo. Instruksinya, para peserta diminta untuk berkeliling ruangan dan saling mengenal. Setiap para peserta bertukar nama dengan seseorang,
mereka diminta untuk menuliskan nama tersebut di formulir bingo pada kotak mana saja. Formulir bingo seperti ini. Ketika semua nama telah terkumpul, para peserta diminta untuk menuliskan huruf O pada kotak yang masih kosong. Kemudian, trainer dapat menyalin nama-nama di formulir tersebut di kertas-kertas kecil dan memasukkannya ke dalam sebuah topi. Topi tersebut kemudian diedarkan ke para peserta. Peserta diminta untuk mengambil kertas tersebut. Nah, setiap nama yang terpilih, para peserta harus memberi huruf X pada formulir tersebut. Ketika para peserta mendapatkan 5X secara berturut-turut, baik vertikal, diagonal, ataupun horizontal, peserta dapat berteriak bingo, hingga pada akhirnya para peserta dapat mendapatkan bingo beberapa kali. Nah, ketika nama mereka terpilih, mereka harus memperkenalkan diri mereka dan menyebutkan 3 fakta pribadi tentang dirinya. Yang kedua ada to tell the truth. To tell the truth ini dapat dikatakan sebagai cara yang menyenangkan untuk tim building setelah para peserta mengenal satu sama lain. Instruksinya, peserta diminta untuk menuliskan 3 fakta pribadi yang belum pernah dibagikan sebelumnya pada kartu yang diberikan oleh trainer. Kemudian, trainer dapat mengumpulkan kartu-kartu tersebut, kemudian membagikannya secara acak kepada para peserta. Trainer perlu memerhatikan bahwa tidak ada peserta yang mendapatkan kartu dirinya sendiri. Nah, peserta diminta untuk membacakan kartu tersebut dan diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk menebak pemilik kartu yang sebenarnya. Nah, sebelum menebak pemilik kartu yang sebenarnya, diminta untuk tidak mengungkapkan identitasnya, bahkan jika kartu tersebut berhasil ditebak. Kemudian, pemegang kartu atau trainer dapat berkata, apakah bla 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 pemilik kartu yang sebenarnya. Kemudian, pemilik kartu yang sebenarnya dapat berdiri dan memberikan surprise atau ucapan selamat untuk diri sendiri. Yang ketiga ada prediction. Jadi, prediction ini adalah cara yang lebih terbuka namun menyenangkan untuk mencapai tujuan team building. Jadi, peserta akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diminta menebak berdasarkan first impression. Dalam prediction ini, peserta diminta untuk memprediksi bagaimana anggota-anggota kelompoknya menjawab beberapa pertanyaan. Trainer dapat mendorong dan meyakinkan peserta untuk menjawab secara spesifik. Pertanyaan yang diberikan itu biasanya bersifat umum, seperti jenis musik apa yang Anda sukai, atau apa jenis kegiatan rekreasi favorit Anda, atau bisa juga jam berapa biasanya Anda tidur. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disesuaikan kembali. Kemudian, ketika semua pertanyaan telah diberikan, maka peserta yang diprediksi harus memberikan jawaban yang sebenarnya. Yang keempat, TV komersial. Jadi, kegiatan TV komersial ini dapat digunakan pada program training yang durasinya lebih panjang. Setiap peserta akan dibagi menjadi beberapa tim yang anggotanya tidak lebih dari 6 orang. Kemudian, mereka diminta untuk membuat iklan TV berdurasi 30 detik yang mengiklankan tim mereka, organisasi mereka, pekerjaan mereka,
atau pentingnya topik training yang akan dijalankan. Nah, iklan tersebut harus berisi slogan atau visual yang menggambarkan iklan mereka. Trainer harus memberitahu bahwa konsep umum dan garis besar iklan mereka sudah cukup. Namun, jika peserta ingin memerankan iklannya, maka peserta dipersilakan untuk menampilkannya. Sebelum mereka merencanakan iklan mereka, trainer meminta mereka untuk berdiskusi mengenai iklan TV yang terkenal pada saat ini, seperti penggunaan kepribadian tertentu, humor, atau sebagainya. Nah, peserta diminta untuk menampilkan ide mereka, dan trainer wajib untuk mengapresiasi kreativitas mereka. Selanjutnya, terdapat 2 kegiatan opening exercises yang dapat diterapkan pada setting virtual training, yaitu YouTube Introduction dan Twitter Introduction. Nah, dalam YouTube Introduction, trainer dapat memulainya terlebih dahulu dengan membuat video perkenalan sekitar 5 menit. Trainer juga perlu mempersiapkan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para peserta dan sampaikan juga tujuan dari YouTube Introduction. Trainer juga harus dapat menyampaikan pesan positif dan memotivasi peserta. Kemudian, trainer dapat mengupload video tersebut ke YouTube dan membagikan linknya kepada para peserta. Trainer meminta para peserta untuk membuat video perkenalan diri. Nah, trainer juga perlu memastikan bahwa semua peserta dapat membuat video seperti yang dicontohkan. Ketika terdapat peserta yang mengalami hambatan dalam membuat video, trainer diharapkan dapat membantu peserta tersebut agar tetap berpartisipasi. Selanjutnya, untuk Twitter Introduction, peserta diminta untuk memperkenalkan diri mereka melalui sebuah tweet yang tidak lebih dari 140 karakter. Kemudian, trainer harus menyiapkan papan tulis yang sudah diberikan kotak-kotak atau tweet yang berisikan nama-nama peserta yang akan mengikuti training. Kemudian, trainer dapat memberikan komentar terhadap tweet yang telah dibuat oleh para peserta. Dan bila memungkinkan, trainer dapat meminta peserta untuk menjelaskan hubungan dari tweet mereka dengan topik training. Tujuan kedua yaitu on-the-spot assessment. Dalam on-the-spot assessment, peserta diminta untuk melakukan hal-hal seperti membagikan tujuan dan harapan mereka terkait training yang akan dilakukan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait topik training. Yang ketiga, menghubungkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait topik training. Keempat, membuat list keberhasilan dan masalah relevan terkait dengan topik training. Dan yang kelima, mengeksplor pendapat dan sikap mereka terkait dengan training yang akan dilakukan. Melakukan hal-hal tersebut dapat membantu trainer untuk mendapatkan informasi mengenai keahlian dari peserta yang akan mendapatkan training. Di sisi lain, peserta juga akan merasa bahwa mereka berpartisipasi secara langsung. Selain itu, trainer juga dapat meminta informasi yang diinginkan secara spontan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum seperti apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti training? Selanjutnya, terdapat desain exercise lain yang dapat digunakan oleh trainer dan berfokus pada kekhawatiran peserta yang mungkin dibawa ke sesi training. Concern of a training group. Jadi, instruksinya ialah trainer membagikan indeks part kosong kepada para peserta. Kemudian, peserta dapat menuliskan kekhawatiran
Berikut beberapa kekhawatiran yang mungkin terjadi. Seberapa lamakah training? Seberapa sulitkah training? Bagaimana caranya agar dapat berpartisipasi secara bebas dan nyaman? Dan akses apa saja yang dapat digunakan untuk bahan bacaan training? Kemudian, peserta dapat mengoper kartu tersebut searah jarum jam. Setiap peserta yang menerima kartu, ia dapat membacanya dan memberi tanda centang pada kartu tersebut jika pernyataannya sama dengan kekhawatirannya. Nah, ketika semua peserta telah kembali mendapatkan kartunya, semua peserta dapat meninjau pertanyaan yang muncul. Kemudian, trainer dapat mengadakan diskusi terbuka terkait dengan kekhawatiran yang muncul. Trainer juga dapat melakukan variasi, yaitu daripada melakukan sesi diskusi, identifikasilah 4 concern yang paling banyak mendapatkan tanda centang. Kemudian, bagilah kelas menjadi 4 kelompok dan mintalah setiap kelompok untuk menguraikan concern pada masing-masing index card. Kemudian, mintalah setiap peserta untuk merangkum diskusinya. Tujuan ketiga yaitu immediate learning involvement. Pada immediate learning involvement, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan awal terkait dengan konten dari training. Hal tersebut berguna untuk mencoba kegiatan belajar atau mendemonstrasikan keterampilan apa saja yang akan dipelajari dalam program training. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat memperkenalkan program training sehingga peserta dapat tertarik sejak awal sesi. Salah satu cara sederhana lainnya untuk melibatkan peserta dalam tujuan ini adalah dengan menampilkan slogan atau pepatah menarik yang terkait dengan topik training. Kemudian, mintalah peserta untuk memperkenalkan dirinya atau menyampaikan reaksinya terhadap pernyataan tersebut. Trainer dapat membagi kelompok-kelompok kecil jika jumlah peserta training terlalu besar. Berikut merupakan contoh ucapan yang dapat digunakan untuk topik terkenal. Mengapa Anda menundanya sampai besok jika dapat melakukannya hari ini? Untuk topik time management, it's not what you say, but how you say it. Untuk topik communication, there's no I in team. Untuk team building, manager do things right, leaders do the right things. Untuk topik leadership. Selain itu, terdapat teknik sederhana lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan langsung, yaitu active knowledge sharing. Active knowledge sharing ini merupakan teknik yang bagus untuk menarik peserta secara langsung ke pokok bahasan training. Instruksinya, trainer dapat memberikan daftar pertanyaan yang terkait dengan topik training. Misalnya, mendefinisikan suatu istilah. Contohnya, apakah yang dimaksud dengan leadership? Atau bisa juga memberikan pertanyaan pilihan ganda yang terkait dengan fakta, konsep, kebijakan, dan sebagainya. Contohnya, manakah berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pemimpin yang baik? A. Mau mengambil resiko. B. Mau berkorban. C. Egois. Atau D. Peduli pada tim. Peserta juga dapat diminta untuk mengidentifikasi siapa orang yang identik dengan topik training. Misalnya, untuk topik leadership dapat ditanyakan, siapakah Barack Obama? Kemudian, peserta juga dapat diberikan pertanyaan terkait tindakan yang dapat diambil dalam situasi tertentu. Misalnya pada manajer training dapat ditanyakan bagaimana atau apa yang akan Anda ambil ketika terdapat karyawan yang terus-menerus terlambat. Yang terakhir, dapat juga
bla bla adalah hal penting yang harus dilakukan agar dapat menjadi pemimpin yang baik. Setelah itu, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Kemudian, peserta juga diundang untuk ke ruangan lain dan mencari orang lain yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak mereka ketahui. Trainer harus mendorong mereka agar dapat saling membantu, sehingga semua pertanyaan dapat terisi. Selain itu, peserta juga diminta untuk membandingkan jawabannya dengan peserta lain dan juga tim kecil. Kemudian, kumpulkanlah kembali peserta dan tinjau kembali jawabannya. Trainer dapat langsung memberitahu jawaban yang tidak mereka ketahui. Selain itu, Jolene Feinstein membagikan ide yang berjudul Webinar Warms Up. Webinar Warms Up merupakan cara yang bagus untuk menarik peserta secara langsung ke pokok bahasan training. Apalagi dengan adanya pandemi ini, pasti webinar merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan. Webinar Warms Up dapat diterapkan di kelompok manapun dan di topik apapun. Webinar Warms Up, what to do before the webinar begins. Jadi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh trainer sebelum memulai webinar. Yang pertama, trainer dapat menampilkan serangkaian pertanyaan asal otak secara terus-menerus. Yang kedua, trainer dapat menampilkan video singkat yang mengilustrasikan konsep dari program training. Yang ketiga, trainer dapat memberikan pertanyaan untuk dijadikan bahan diskusi dan tunjukkanlah bagaimana cara menggunakan fitur chat. Yang keempat, trainer dapat memberikan 2 atau 3 pertanyaan survei dan tunjukkanlah bagaimana cara untuk memberikan vote. Saat memulai webinar, trainer dapat menunjukkan hasil surveinya. Yang kelima, trainer dapat menampilkan papan grid 4 seperti ini. Kemudian, tunjukkanlah bagaimana cara menggunakan fitur panah. Berilah pertanyaan dan biarkanlah mereka menjawab dengan fitur panah. Contohnya, pertanyaan, sudah berapa lama Anda mendesain pembelajaran? Di sini ada jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Nanti mereka memilihnya dengan fitur panah. Yang terakhir, trainer juga dapat menampilkan fakta-fakta menarik yang terkait dengan konsep training. Misalnya, tahukah Anda bahwa bla 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 bla. Nah, fakta-fakta tersebut dapat menarik peserta untuk tergugah dan merasa antusias terlebih dahulu. Multi-purpose exercises. Meskipun dimungkinkan untuk merancang salah satu dari setiap jenis latihan sebagai bagian dari course introduction, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk opening exercises, walaupun sebenarnya tidak masalah jika trainer memang dari awal sudah berencana demikian.
pendekatan terbaik adalah dengan merancang satu opening exercises yang secara bersamaan telah mencakup ketiga tujuan utama, yaitu team building, on-the-spot assessment, dan immediate learning improvement. Salah satu contoh opening exercises yang telah mencakup ketiga itu adalah rotating trio exchange yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada rotating trio exchange. Jadi opening exercise ini merupakan cara yang mendalam bagi peserta untuk dapat berkenalan secara langsung dan terlibat dengan topik training. Pada saat yang bersamaan, informasi penilaian juga dapat diperoleh oleh trainer. Kemudian, pada rotating trio exchange ini, peserta akan dibentuk dalam kelompok yang berisikan 3 orang dan diminta untuk mendiskusikan berbagai pertanyaan yang membantu mereka untuk dapat saling mengenal satu sama lain, mempelajari mengenai sikap, pengetahuan, dan juga pengalaman satu sama lainnya. Serta mereka juga dapat mulai mendiskusikan mengenai topik training yang akan dilakukan. Misalnya, sekelompok manajer dapat dibagi menjadi satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang dan diberikan pertanyaan seperti, nasihat apa yang akan Anda berikan pada diri Anda sendiri untuk menjadi manajer yang lebih efektif? Atau bisa juga diberikan pertanyaan seperti, apa yang ingin Anda pelajari dari program training ini? Dengan adanya setiap pertanyaan yang diberikan oleh trainer tersebut, kelompok yang baru dibentuk dengan menggilir, menggeser, atau mengganti 2 orang anggota, sehingga semakin banyak jumlah anggota yang dapat saling mengenal. Selanjutnya ada Human Scavenger Hunt. Opening exercises lainnya dapat mendorong team building dan memberikan informasi untuk penilaian yang didasarkan pada perburuan atau scavenger hunt. Jadi peserta akan menerima serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan nama anggota kelompok yang ada. Yang pertama, peserta diminta untuk membaca beberapa item-item berikut. Kemudian, langkah kedua, untuk setiap item-itemnya, diminta untuk menemukan seseorang dalam kelompok yang deskripsinya sama dengan item-item tersebut. Kemudian untuk langkah ketiga, peserta akan diminta untuk menuliskan nama depannya di bagian yang kosong setelah item. Lalu untuk langkah yang keempat, peserta tidak boleh menggunakan nama siapapun lebih dari 1 kali. Misalnya, peserta diminta untuk menemukan seseorang yang memiliki inisial pertama yang sama dengannya, atau seseorang dalam tim yang berpikir seringkali membuang waktu, atau seseorang yang bertemu tim lebih dari 3 jam dalam seminggu, atau bisa juga seseorang yang lahir di dalam bulan yang sama, dan masih banyak lagi. Opening sequence for coaching and counseling training program. Yang pertama, overview of the program. Gambaran umum programnya yaitu trainer menyambut peserta dan menjelaskan secara singkat perbedaan antara coaching dan juga counseling. Sebagai coach, manajer mengidentifikasi kebutuhan akan instruksi dan arahan di antara karyawan. Biasanya secara langsung terkait dengan tugas pekerjaan mereka saat ini. Hubungan coaching ditunjukkan ketika karyawan terbuka untuk nasihat dan menunjukkan sedikit sikap defensif. Sebagai seorang konselor, manajer mengidentifikasi masalah yang mengganggu kinerja karyawannya. Seorang manajer perlu berlatih untuk beralih dari mode coaching ke mode counseling agar dia mau terbuka untuk masukan-masukan yang nantinya akan didapatkan dari training tersebut. Trainer menekan peran penting dari masing-masing coaching dan juga counseling dalam pekerjaan manajerial dan menjelaskan kepekaan yang harus dimiliki manajer dalam mengetahui kapan harus menggunakannya. Trainer memberitahu tujuan-tujuan dari untuk mengerti nilai dari coaching dan counseling dalam pekerjaan manajer. Kemudian untuk mengetahui kapan harus memberikan coaching dan kapan harus memberi nasihat melalui counseling. Juga untuk menguji bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi peran coaching atau counseling. Kemudian untuk mengembangkan kompetensi dasar dalam menerapkan keterampilan coaching dan counseling. Selanjutnya, quartet exchange. Trainer memberikan formulir quartet dan pertanyaan untuk dijadikan bahan dalam diskusi. Misalnya, bagaimana Anda telah dilatih atau di-coach dan dinasihati atau di-konsel oleh manajer dalam karir Anda? Kira-kira mana yang lebih efektif dan mana yang tidak efektif? Kemudian langkah selanjutnya adalah undang 4 peserta untuk berbagi dengan seluruh kelompok mengenai contoh pribadi dari seorang manajer.
2 peserta untuk berbagi contoh manajer yang efektif, dan 2 lainnya untuk berbagi contoh manajer yang tidak efektif. Kemudian bentuk kuartet baru dan tanyakan kepada mereka untuk mengidentifikasi contoh-contoh tersebut dan secara spesifik sebutkan dalam situasi atau kondisi seperti apa coaching dan konseling yang pernah dialaminya atau yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka sebagai seorang manajer. Dapatkan 1 contoh untuk masing-masing peserta dan catat kembali pada newsprint. Lalu simpan daftar newsprint ini sebagai bank data contoh yang dapat digunakan untuk desain selanjutnya. Kemudian sekali lagi bentuk kuartet baru dan tanyakan mereka untuk menjawab pertanyaan apa saja kekuatan dan kelemahan mereka ketika sedang melatih dan menasehati ketika sedang melakukan konseling dengan karyawan. Sarankan agar setiap orang dalam kelompok untuk secara bergiliran menyampaikan tanggapan mereka masing-masing. Yang pertama, overview of the program. Gambaran umum programnya yaitu trainer menyambut peserta dan menjelaskan secara singkat perbedaan antara coaching dan juga konseling. Sebagai coach, manajer mengidentifikasi kebutuhan akan instruksi dan arahan di antara karyawan, biasanya secara langsung terkait dengan tugas pekerjaan mereka saat ini. Hubungan coaching ditunjukkan ketika karyawan terbuka untuk nasihat dan menunjukkan sedikit sikap defensif. Sebagai seorang konselor, manajer mengidentifikasi masalah yang mengganggu kinerja karyawannya. Seorang manajer perlu berlatih untuk beralih dari mode coaching ke mode konseling agar ia mau terbuka untuk masukan-masukan yang nantinya akan didapatkan dari training tersebut. Trainer menekan peran penting dari masing-masing coaching dan juga konseling dalam pekerjaan manajerial dan menjelaskan kepekaan yang harus dimiliki manajer dalam mengetahui kapan harus menggunakannya. Selanjutnya, initial question about coaching and counseling. Jadi trainer meminta partisipan untuk menyatakan pernyataan yang mereka miliki tentang pelatihan dan konselor yang efektif. Kemudian pernyataan tersebut dituliskan pada index card yang kemudian index card tersebut akan dioper ke dalam kelompok dan diputar searah dengan jarum jam. Masing-masing dapat membaca setiap index card yang ada. Kemudian minta para peserta untuk memberikan tanda centang pada kartu yang mengungkapkan pernyataan yang penting bagi mereka, sama seperti dengan langkah sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi pernyataan yang menerima vote atau suara terbanyak dan menjawab masing-masing dengan dapat memberikan jawaban langsung tapi singkat, atau juga dapat menunda pertanyaan di lain waktu yang lebih tepat dengan program, atau juga dapat mencatat bahwa program terkait tidak akan menjawab pertanyaan yang ada, seperti itu. What to keep in mind when creating opening exercises. Jadi saat merancang active training program, trainer dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai pada saat pembukaan sesi pelatihan atau training. Yang pertama adalah level of threat. Apakah kelompok yang akan diberikan training ini terbuka untuk ide atau aktivitas baru, atau apakah ada keraguan dan keberatan dari anggota kelompok tersebut saat hendak dimulai. Membuka training atau exercise yang memperlihatkan kurangnya pengetahuan atau keterampilan dari peserta itu dapat sangat berisiko. Anggota kelompok mungkin belum siap untuk mengungkapkan keterbatasan mereka. Jadi sebagai alternatifnya, trainer dapat membuat aktivitas yang meminta peserta untuk berpendapat mengenai sesuatu yang mereka kenal, yang akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam topik yang akan dibahas. Kemudian langkah yang kedua itu ada appropriateness to group norms. Jadi sekelompok manajer eksekutif mungkin awalnya tidak suka terlibat dalam permainan training. Kemudian contoh lainnya ada perawat kesehatan dan terapis mungkin merasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan sekelompok ilmuwan peneliti untuk berbagi perasaan mereka melalui exercises yang berjudul Rotating Trio Exchange. Nah, dari hal itu kita perlu mempertimbangkan audiens dan merancang program dengan tepat selagi menyiapkan panggung untuk serangkaian training yang akan dilaksanakan. Sekaligus, kita harus merencanakan kegiatan pembuka yang akan digunakan. Yang ketiga ada relevance to training content. Jadi awal dari rancangan program training itu dapat memberikan kesempatan yang sangat baik bagi peserta untuk langsung mempelajari topik training yang akan dilakukan. Kecuali memang trainer berniat untuk mengadakan opening exercises yang melibatkan kegiatan seperti pertukaran nama yang satu dengan yang lain.
Intinya semakin dekat exercises dengan konten dari training, maka akan semakin mudah juga transisi yang dapat dilakukan untuk desain selanjutnya. 10 ways to open an active online virtual training session. Jadi trainer dapat mengatur panggung untuk interaktivitas terlebih dahulu. Perlu diketahui juga bahwa kelas online itu ternyata memiliki tingkat bolos yang sangat tinggi. Dengan demikian, trainer dapat mencegahnya dengan mencoba interaktif di awal training. Dalam kelas tatap muka biasa, trainer sering menghabiskan waktu pada menit-menit awal untuk berbagi sesuatu tentang diri peserta. Dan praktik ini penting dengan meninjau agenda exercise atau harus dipertahankan setelah melihat setting online juga. Sebagai tugas yang pertama, trainer dapat meminta peserta untuk mengirimkan unggahan ke grup atau menguraikan minat mereka tentang training yang akan dilakukan. Pertama, trainer dapat mengundang peserta training untuk bergabung 10 menit lebih awal sehingga mereka dapat lebih siap terlebih dahulu dan untuk mengurangi kesalahan teknis yang mungkin terjadi. Kemudian langkah yang kedua, trainer dapat mempersiapkan diri sejak awal sehingga dapat menyapa setiap peserta dengan namanya saat mereka bergabung dan dapat membuat diri peserta tersebut dapat diterima. Kemudian yang ketiga, libatkanlah peserta training untuk mengawali dengan aktivitas seperti pertanyaan polling dengan memberikan beberapa ide di awal. Juga melibatkan mereka dalam kegiatan ini itu sangat penting. Kemudian yang keempat, pasang rolling slideshow untuk memberitahu aturan-aturan dan rangkaian acara yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, trainer dapat membantu peserta untuk merasa nyaman dengan platform yang akan digunakan untuk mengundang mereka dalam klik atau mengetik di layar. Kemudian yang keenam, mainkan musik yang beatnya naik atau upbeat untuk mengatur nada-nada yang menarik sepanjang jalannya training yang akan dilakukan. Kemudian langkah yang ketujuh, trainer dapat menyalakan webcam untuk menyapa dan undanglah peserta untuk melakukan hal tersebut juga. Tapi hal ini kembali lagi tergantung apakah trainer mewajibkan peserta untuk menyalakan webcam pada sesi awal atau sepanjang sesi training berlangsung itu harus tetap menyala. Kemudian langkah yang ke-8, tetapkanlah ekspektasi atau harapan dengan memberitahu peserta bahwa kegiatan training ini akan menjadi sesi yang interaktif. Trainer dapat meminta peserta untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya dan untuk mengangkat tangan ketika mereka sudah melakukan hal tersebut. Kemudian yang ke-9, trainer harus dapat melihat keaktifan dari kelompok training. Mintalah setiap peserta untuk menunjukkan apakah mereka terlibat sebelumnya dalam training ini dan dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana keseriusan mereka mengenai training yang sedang mereka lakukan ini. Kemudian yang ke-10, undanglah peserta untuk terhubung satu sama lain melalui obrolan dan membentuk obrolan agar saling dapat membantu mereka bahwa mereka berada di lingkup training ini dan mereka tidak sendiri, seperti itu. Walaupun trainer telah merancang kegiatan opening exercises dengan kreatif, namun opening exercises dapat gagal jika para peserta enggan untuk berpartisipasi atau adanya peserta yang mendominasi. Terdapat beberapa macam cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan partisipasi aktif dari peserta training pada tahapan opening exercises. Berikut adalah 10 cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan partisipasi dari peserta training. Yang pertama, ada diskusi terbuka. Trainer dapat mengajukan pertanyaan untuk seluruh kelompok. Diskusi terbuka dapat digunakan jika trainer yakin bahwa beberapa peserta ingin berpartisipasi. Dalam diskusi terbuka, biarlah peserta berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua, respon card. Trainer dapat membagikan index card kepada para peserta dan peserta diminta untuk menjawab secara anonim untuk pertanyaan yang diberikan. Respon card dapat digunakan untuk menghemat waktu dan agar peserta yang pemalu dapat tetap berpartisipasi. Yang ketiga, ada polling. Kumpulkan polling secara lisan dari semua peserta atau berikan kuesioner dan dihitung di tempat. Polling digunakan untuk mendapatkan data dengan cepat dan dalam bentuk kuantitatif. Yang keempat, subgroup discussion.
Trainer dapat membagi peserta menjadi subgrup yang terdiri dari 3 orang atau lebih untuk saling berbagi informasi dan mencatatnya. Subgroup discussion digunakan jika trainer memiliki waktu yang lebih untuk memproses pertanyaan dan masalah yang ada. Yang kelima, partners. Peserta diminta untuk saling berpasangan dan berilah instruksi untuk mengerjakan tugas dan mendiskusikan key question atau pertanyaan kunci. Metode partners digunakan ketika trainer ingin melibatkan semua peserta namun tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan diskusi pada kelompok kecil. Yang keenam, berkeliling atau go around. Trainer dapat mengelilingi kelompok dan mendapatkan tanggapan singkat untuk key question. Metode ini dapat digunakan jika trainer ingin mendapatkan sesuatu yang cepat dari peserta training. Yang ketujuh, games. Trainer dapat menggunakan permainan populer atau kuis untuk mendapatkan ide dan pengetahuan dari peserta training. Games dapat digunakan untuk merangsang energi dan keterlibatan peserta dalam program training. Yang kedelapan, calling on the next speaker. Jadi, peserta diminta untuk mengangkat tangan mereka jika ingin menyampaikan pendapat atau pandangannya. Dan mintalah pembicara dalam kelompok yang bukan trainer untuk memanggil pembicara selanjutnya. Yang kesembilan, panel. Trainer dapat meminta sejumlah kecil peserta untuk mempresentasikan pandangannya di depan seluruh kelompok. Panel digunakan ketika memiliki waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan yang serius mengenai pertanyaan dari trainer. Yang terakhir, fishbowl. Trainer dapat meminta sebagian peserta untuk membentuk lingkaran diskusi, dan peserta yang tersisa diminta untuk membentuk lingkaran di sekeliling mereka dan mendengarkan di sekitar mereka. Fishbowl digunakan untuk membantu peserta agar tetap fokus ke diskusi kelompok besar. Walaupun metode ini memakan cukup waktu, namun metode ini adalah metode terbaik untuk menggabungkan manfaat diskusi kelompok besar dan kelompok kecil. Trainer dapat menggabungkan beberapa dari ke-10 metode yang sudah saya jelaskan tadi untuk mendapatkan partisipasi dari peserta training. Sekian penjelasan dari kami mengenai creating opening exercise. Semoga dapat dipahami ya. Hari Minggu pergi sama si El jalan-jalan